Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Perkenalkan, saya Gary Hadriansah dengan NIM C23142011113, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan dengan tema leukemia. Let's enjoy the video. Sebentar dulu, saya mau tanya nih teman-teman, apakah udah pada tahu apa sih itu pengertian leukemia? Leukemia adalah kanker yang dimulai pada sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Sel-sel leukemia tumbuh dengan cepat dan mengganggu produksi sel darah normal, seperti sel darah merah yang menyebabkan anemia, infeksi, dan masalah pembekuan darah. Ada berbagai jenis leukemia yang dibagi berdasarkan laju perkembangan, akut atau kronis, dan jenis sel darah putih yang terlibat, limfosit atau melosit. Setelah teman-teman mengetahui pengertian leukemia, ada lagi nih jenis-jenis leukemia apa aja sih? Jadi jenis-jenis leukemia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu leukemia limfositik akut ALL, terutama menyerang anak-anak, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa, memengaruhi limfosit, jenis sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Dan selanjutnya itu ada leukemia myelositik akut AML. Umumnya terjadi pada orang dewasa, terjadi pada sel-sel yang berkembang menjadi berbagai jenis sel darah putih selain limfosit. Ada juga nih leukemia limfosit kronis CLL, lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Sel-sel limfosit berkembang secara perlahan dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir yaitu ada leukemia myelositik kronis CML, cenderung berkembang perlahan dengan fase kronis yang berlangsung lama sebelum menjadi lebih agresif, biasanya mempengaruhi orang dewasa. Ada juga tanda dan gejala terjadinya leukemia. Yang pertama, demam dan keringat malam. Yang kedua, pucat dan kelelahan akibat anemia. Yang ketiga, mudah memar atau berdarah. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening, hati, dan limpa. Kelima, nyeri tulang atau sendi. Dan yang keenam, infeksi berulang. Selain teman-teman mengetahui tanda dan gejala penyakit leukemia, teman-teman juga harus tahu loh, apa sih penyebab dan faktor risiko terkena penyakit leukemia. Yang pertama yaitu genetik. Beberapa kelainan genetik seperti sindrom Down meningkatkan risiko leukemia. Kedua yaitu paparan bahan kimia. Radiasi tinggi dapat menyebabkan leukemia. Dan yang terakhir yaitu ada faktor risiko riwayat keluarga. Memiliki riwayat keluarga yang menderita leukemia dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Untuk selanjutnya yaitu ada diet pada pasien leukemia. Protein tinggi untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Vitamin dan mineral seperti vitamin C, E, B12, folat untuk mendukung kekebalan tubuh. Hindari makanan mentah untuk mengurangi risiko infeksi. Makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk meningkatkan asupan gizi. Bagaimana sih cara mencegah penyakit leukemia? Meskipun tidak ada cara pasti untuk mencegah leukemia, hindaran paparan terhadap bahan kimia berbahaya, menjaga gaya hidup sehat, dan menjalani pemeriksaan medis secara teratur dapat membantu mengurangi risiko. Nah, jadi kita makin paham aja ya teman-teman setelah kita menjelaskan pengertian leukemia, tanda dan gejala, penyebab dan faktor risiko, penata laksanaan, diet pada pasien leukemia, sampai pencegahan. Tetapi mari kita simpulkan, apa sih itu leukemia? Leukemia adalah penyakit serius yang membutuhkan penanganan medis yang tepat. Pemahaman tentang jenis-jenis leukemia, gejala, penyebab, serta pengobatan dan diet yang tepat dapat membantu pasien dalam mengelola penyakit ini dengan lebih baik. Penelitian lebih lanjut dan terapi yang terus berkembang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup pasien leukemia. Sekian dari saya. Thank you for me. See you next time. And last I say, thank you.